Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam hari ini bersama saya Maya Karim. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengakselerasi pelaksanaan program cek kesehatan gratis (CKG) bagi masyarakat dengan memulai cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah pada Senin 4 Agustus 2025. CKG sekolah menargetkan 53,8 juta siswa dari tingkat dasar hingga menengah, mencakup sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah, pesantren, sekolah rakyat, dan sekolah luar biasa. Bahkan CKG untuk siswa di sekolah rakyat telah dilakukan lebih awal di 72 sekolah. Lalu bagaimana hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada anak-anak sekolah? Kita bahas bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mbak Adita Irawati, kemudian juru bicara Kementerian Kesehatan, Ibu Widiawati, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, Pak Hermawan Saputra. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam sehat. Selamat malam, Selamat malam, Mbak Maya. Selamat malam, Bu Adita dan Bu Wid. Sehat selalu. Malam, Pak Wawan, Bu Wid. Malam, Mbak Dita, Baik. Mas Wawan. Sebelum kita mulai berbincang, kita akan menyimak terlebih dahulu pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berikut ini. Program cek kesehatan gratis ini adalah salah satu dari program Quick Win Bapak Presiden Prabowo. Dan ini merupakan program yang terbesar jangkauannya ke masyarakat. Karena yang diharapkan setiap tahunnya nanti kita bisa menjangkau 280 juta atau seluruh populasi masyarakat Indonesia agar melakukan cek kesehatan gratis setiap tahunnya. Jadi ini adalah program Quick Win-nya Bapak Presiden yang jangkauannya sekali lagi paling luas, menyentuh 280 juta jiwa masyarakat setiap tahunnya. Nah, sejak 6 bulan diluncurkan 10 Februari 2025, sekarang kita sudah menjangkau 16,4 juta dari masyarakat kita, dan setiap bulannya, setiap harinya kita sudah 280 ribuan atau hampir 300 ribuan. Jadi kalau kita lihat satu bulan ada 25 hari kerja, sudah hampir 6 juta sampai 7 juta tambahan masyarakat kita yang bisa mengakses program cek kesehatan gratis ini. Baik, itu dia tadi pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait dengan perkembangan cek kesehatan gratis di masyarakat. Saya ingin ke Mbak Dita terlebih dahulu membuka perbincangan kita. Mbak Dita, apa yang menjadi pertimbangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan cek kesehatan gratis sebagai program prioritas nasional? Apa sesungguhnya yang ingin ditargetkan oleh Pak Presiden? Ya, Mbak Maya. Ini merupakan satu jalan ya menuju perwujudan dari visi besar pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana memang pembangunan sumber daya manusia itu menjadi fokus yang utama. Kalau kita lihat turunan dari visi itu ada misi Astacita, di mana di poin keempat itu secara tegas menyatakan bahwa negara akan meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia. Dan tentu dalam hal itu termasuk adalah, dan ini yang paling mendasar sebenarnya, bagaimana kesehatan masyarakat kita ini bisa dijamin oleh negara, baik itu yang sifatnya kuratif maupun juga preventif. Begitu ya. Dan kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, itu pasal 28 itu secara jelas mengatakan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memperoleh layanan kesehatan. Jadi ini memang sudah menjadi sebuah amanah di Undang-Undang Dasar kita. Kemudian pemerintah juga menetapkan bahwa sumber daya manusia ini adalah fokus utama pembangunan periode sekarang ini. Dan oleh karenanya kalau kita lihat dari semua program hasil terbaik cepat maupun prioritas dari pemerintahan saat ini kalau kita lihat dari sejak dalam kandungan
manusia sejak dalam kandungan sampai kemudian lahir, kemudian di usia sekolah sampai dengan nanti dewasa, itu masuk di dalam program-program prioritas Presiden. Kita lihat kalau yang pertama program Quick Win Pak Prabowo ini kan makan bergizi gratis ya. Ini sebenarnya kita ingin juga bagaimana kualitas sumber daya manusia dibangun sejak di dalam perut ibunya, begitu ya. Kemudian di usia sekolah, itu makanya kenapa ada cek kesehatan gratis untuk anak sekolah, dan ini sifatnya jemput bola karena memang sangat disadari usia-usia ini sangat penting ya untuk segera bisa diketahui kondisi kesehatannya agar bisa ditangani lebih lanjut dan tidak menjadi sesuatu yang lebih parah. Jadi itu Mbak Maya mimpi besarnya ya, dan kami bersyukur sekali cek kesehatan gratis ini yang dimulai sejak Februari 2025 berjalan dengan lancar, dan khusus untuk anak sekolah di 4 Agustus kemarin juga sudah dimulai. Kami lihat langsung juga ke lapangan, secara umum juga berjalan dengan baik, dan tentu kami sangat mengapresiasi ya Kementerian Kesehatan beserta kementerian dan lembaga yang lain yang sudah berkolaborasi mendukung realisasi dari program hasil terbaik cepat kedua dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Baik, begitu Mbak Maya kira-kira. Cek kesehatan gratis ini sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 dan merupakan juga amanat Undang-Undang Dasar ya Mbak Adita. Menyinggung soal pembangunan sumber daya manusia, tentu banyak pihak yang menilai bahwa pembangunan yang berfokus kepada sumber daya manusia ini menuai hasilnya tidak akan instan. Nah, bagaimana kemudian Mbak Adita merespon ataupun memberikan pemahaman soal hal itu? Baik, Mbak Adita masih tersambungkah? Baik, nampaknya kami mengalami kendala sambungan dengan Mbak Adita Irawati. Saya lanjutkan ke Bu Wiwit. Bu Wiwit, CKG untuk sekolah rakyat kan sudah dijalankan pada pertengahan bulan Juli lalu, dan kemudian kini per Agustus CKG juga telah dilaksanakan untuk sekolah-sekolah umum. Lalu seperti apa pelaksanaan CKG di sekolah umum? Seperti apa gambarannya, Bu? Ya, jadi kalau sekolah umum tadi sudah dikatakan di hari Senin 4 Agustus. Sekolah umum ini dari SD, SMP, sampai SMA ya Mbak Maya. Nah, kalau dilihat dari pantauan kemarin, saya juga hadir di salah satu sekolah di, kan kita kick off-nya itu di 12 lokasi ya Mbak ya, di 12 lokasi, ada di Jakarta, ada di Semarang, kemudian ada di Tangerang, dan ada di Bandung. Pak Menteri ada di Bandung. Nah, sejauh ini pelaksanaannya anak-anak itu antusias. Mereka gembira, mereka menjalankan pemeriksaan dengan senang, bahkan ngantrinya dari pagi, sudah dari pagi ngantri, kemudian saling bahu-membahu. Jadi kalau misalnya ada temennya yang takut, gitu, yang temennya yang satu nemenin. Tapi sejauh ini mereka semua antusias untuk diperiksa, dan hasilnya mungkin ada beberapa yang bisa kita raporkan hasilnya di sini sampai sejauh ini tanggal 5 ya. Jadi mungkin seperti yang diketahui informasinya saat ini adalah ada karies gigi, kemudian juga mata gitu ya, terus kemudian juga mungkin kebugaran yang karena anak-anak zaman sekarang mungkin agak malas bergerak dengan gadgetnya itu, jadi pelaksanaan ini mereka dengan kebugarannya, kemudian dengan pemeriksaan mata, kemudian dengan gigi itu maka terpantau. Hasil-hasil inilah yang nantinya akan menjadi pegangan untuk pemeriksaan berikutnya. Jadi pemeriksaan berkala itu kan setiap tahun setahun sekali untuk pemeriksaan berikutnya, dan juga menjadi evaluasi dan monitoring kita apakah mereka ini yang mempunyai masalah sudah tertangani dengan baik. Tapi sejauh ini di 12 lokasi dan di beberapa tempat terpantau anak-anak antusias dan berjalan dengan lancar. Baik, CKG sekolah ini kan menargetkan 53,8 juta siswa dari tingkat dasar hingga menengah. Lalu provinsi atau daerah mana saja yang menjadi target lebih dulu untuk pelaksanaan program ini? Tadi sempat disebutkan ada 12 lokasi, Bu Wiwit. Ya, 12 lokasi itu 12 lokasi yang pada saat tanggal 4 Agustus didatangi oleh pimpinan-pimpinan kita. Ada di Jakarta Pusat, kemudian di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, lalu ada di Tangerang Selatan, Depok, Kota Bandung, Semarang,
kemudian Bojonegoro, Sidoarjo, dan Serpong. Tapi tidak juga menutup di beberapa tempat di luar 12 lokasi itu akan bergerak, sudah bergerak juga di hari-hari berikutnya sampai hari ini, di hari ketiga ya Mbak ya, 3 atau 4 ini. Nah. Baik, pemeriksaan terus dilakukan di berbagai lokasi, di berbagai wilayah. Kita sudah kembali tersambung lagi dengan Mbak Adita. Mbak Adita menyambung pertanyaan tadi yang belum sempat terjawab terkait dengan program cek kesehatan gratis ini. Fokusnya adalah ke pembangunan SDM. Banyak yang menilai bahwa pembangunan SDM ini akan lama dituainya hasilnya begitu. Bagaimana Mbak Adita memberikan pemahaman soal ini? Ya, baik Mbak. Memang kita kalau bicara kesehatan ya, salah satunya atau pembangunan sumber daya manusia, ini kita harus berbicara soal investasi. Investasi ini tentu sesuatu yang bisa kita lihat hasilnya secara cepat, menengah, dan jangka panjang. Tentu dengan tahapan masing-masing ya. Seperti contohnya kalau kita bicara cek kesehatan gratis, ini adalah pendekatan preventif ya, di dalam bagaimana kita memastikan kondisi kesehatan, khususnya anak-anak kita, di siswa SD sampai dengan SMA ini bisa kita deteksi dan kita ketahui kondisinya lebih awal. Nah, tentu kalau kita bicara target jangka pendek, ya bagaimana kemudian kita bisa melakukan screening kan, terlihat nih kondisi saat ini seperti apa. Nah, selanjutnya tentu setelah kita ketahui kondisinya, baik itu yang istilahnya kondisi baik-baik saja atau normal, kemudian ada kondisi yang perlu penanganan, pasti akan ada lanjutannya. Jadi saya pikir ini kita bisa lihat hasilnya itu secara jangka pendek, menengah maupun panjang. Tentu bahwa nantinya akan terlihat hasil secara jangka panjang bahwa kita punya generasi emas, di mana ini kita bicara soal bonus demografi, anak-anak kita tumbuh nanti remaja sampai dewasa dan akhirnya menjadi sumber daya manusia yang unggul, yang bisa memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian dan sebagainya. Itu memang akan bicara jangka panjang. Tetapi jangan lupa jangka pendek ini kita langsung ketahui bagaimana situasi atau kondisi kesehatan anak-anak, dan di situ juga pemerintah bisa ikut mengintervensi jika memang kondisinya harus ditangani lebih lanjut. Kalaupun sudah normal atau baik-baik saja, tentu akan ada intervensi dalam hal bagaimana melanjutkan edukasi soal pola hidup sehat gitu ya, soal nutrisi yang imbang dan sebagainya. Jadi saya rasa Mbak, ini memang investasi jangka panjang, tetapi bukan berarti kita tidak bisa lihat hasil dalam jangka pendek. Memang sangat tergantung dari target di tiap tahapan. Jadi sekali lagi ini investasi dan kita bisa lihat hasilnya. Tentu ultimate atau hasil akhir akan jangka panjang, tetapi jangka pendek menengah kami juga melihat itu bisa kita lihat hasilnya, dan itu untuk menuju pencapaian target yang paling akhir nantinya. Begitu Mbak, kami menyampaikan. Baik, ini merupakan investasi jangka panjang, namun hasilnya masih bisa terus dilihat dan dipantau jangka pendek, menengah, dan hingga nanti hasil akhirnya. Saya ingin ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, bagaimana kemudian IAKMI merespon CKG untuk sekolah-sekolah umum? Baik, terima kasih Mbak Maya. Alhamdulillah, jadi apa yang menjadi usulan, pandangan, dan pendapat dari IAKMI sejauh ini sudah masuk di dalam program yang digulirkan, terutama yang dikhususkan untuk anak sekolah ya, dalam waktu rentang 3 hari ini. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan yang tadinya belum terlalu dikuatkan seperti screening untuk resiko kesehatan mental, bagaimana tadi cek kebugaran yang disampaikan dan juga aspek yang menyangkut resiko jangka panjang karena adanya sedentary lifestyle ya. Sedentary lifestyle itu yaitu gaya yang bermalas-malasan, orang sudah terbiasa dengan gadget, jarang beraktivitas, dan juga interaksi sosialnya menjadi minim. Ini semua harus dilihat resiko ini sedari dini, dan tentu saja upaya screening yang terkhusus untuk cek pemeriksaan atau pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah, segmen anak sekolah SD, SMP, dan SMA ini betul-betul harus kita dukung, dan secara filosofis ini sudah mengandung beberapa poin yang menjadi poin yang disampaikan di berbagai media oleh IAKMI juga. Nah, tinggal begini, yang belum dikuatkan adalah salah satunya pada anak-anak saat ini perilaku merokok, terutama merokok untuk merokok elektronik, itu juga sedang naik trennya. Dari pemantauan kami juga dengan adanya kampanye
kendali perilaku merokok, seolah-olah dari merokok yang konvensional ke rokok yang elektronik itu pilihan yang lebih sehat, padahal tidak. Nah, hal-hal ini juga perlu di screening agar jangan sampai anak kita yang hari ini berusia 10, 15 tahun justru akan menjadi orang yang berisiko untuk perilaku yang tidak sehat di kemudian hari. Nah, hal ini tentu saja perlu dikuatkan juga ya dalam screening ini. Kalaupun dalam keseharian tidak ditemukan atau tidak terlihat secara langsung, tetapi dari pola pemikiran kemudian juga hasil tes antropometri dan seterusnya itu juga bisa kita dapatkan proxy variable namanya untuk melihat seberapa besar resiko anak-anak kita, adik-adik kita terkait dengan perilaku ini. Dan poin yang perlu juga saya sampaikan bahwa menuju Indonesia Emas tahun 2045, artinya hanya berjarak 20 tahun dari sekarang, sebenarnya perlu juga ditelah lebih khusus ya untuk siswa perempuan kita ya, anak-anak kita yang usia reproduktif sudah mengalami menstruasi, pengukuran kadar HB, jangan sampai terjadi anemia, jangan sampai kekurangan zat besi. Kayak ini harus segera mendapatkan satu data yang masif dan juga kuat agar ke depan investasi kita terhadap kesehatan reproduksi sekaligus nanti untuk pencegahan pengendalian stunting apabila generasi ini sudah masuk usia atau jenjang pernikahan ya, agar tetap dia sehat tetapi juga dalam siklusnya menjadikan generasi kemudian itu menjadi lebih sehat dengan ibunya sehat sejak usia perkawinan. Nah, tentu anak-anak remaja kita ini juga harus terus digalakkan, dan yang paling menantang sih sebenarnya di daerah ya. Kalau untuk di daerah perkotaan saya pikir tidak terlalu masalah, tetapi di daerah-daerah remote dan wilayah timur terutama yang kepulauan itu harus dipantau ya, agar juga hak atas kesehatan ini, pemeriksaan ini juga tercapai secara masif dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu poin dari kami, Pak Maya. Ada sejumlah poin yang tadi disampaikan oleh Pak Hermawan. Saya ingin Bu Wiwin menanggapi, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Baik, di segmen sebelumnya tadi Pak Hermawan sempat menyinggung beberapa poin terkait dengan penguatan screening kesehatan mental, kemudian pengecekan perilaku merokok elektrik, dan juga adanya risiko anemia untuk remaja perempuan. Nah, bagaimana hal ini bisa juga turut dilakukan penguatan pengecekannya kepada anak-anak kita di sekolah-sekolah, Bu Wiwit? Ya Mbak Maya, jadi kalau kan dikatakan tadi ada pengecekan kesehatan mental, memang mulai diperkenalkan kesehatan mental ini untuk cek kesehatan gratis melalui kuesioner. Kalau di anak-anak SD, kuesionernya itu dibagikan, jadi kan H-7 ada edukasi atau sosialisasi kepada orang tua murid anak-anak itu. Nah, itu kalau untuk anak SD dibagikan kepada, masih manual, dibagikan kepada orang tua untuk diisi, karena mereka masih kecil, jadi kan diisi oleh orang tuanya. Nah, kalau untuk anak-anak SMP dan SMA bisa didampingi atau mereka mengisi sendiri. H-2 nanti petugas puskesmasnya akan mengambil, atau guru-gurunya itu akan mengambil hasil kuesioner tersebut, gitu ya. Jadi karena kesehatan mental itu masih dalam bentuk pengisian kuesioner. Dari situ maka bisa dipantau sampai sejauh mana perilaku
perilaku sehat mereka, kemudian apa yang harus dilakukan. Nomor satu pastinya edukasi. Baik mereka yang hasilnya di dalam pemeriksaan CKG itu sehat atau ada masalah, maka mereka akan tetap mendapat edukasi, gitu ya. Apa yang harus mereka lakukan untuk perilaku hidup bersih, sehat, apa makan sehatnya dan segala macam. Nah, inilah sebetulnya hasil-hasil pantauan screening yang tadi dikatakan oleh Mbak Dita yang akan kita kumpulkan, yang akan menjadi acuan dan pegangan untuk tindak lanjut berikutnya, dan juga untuk tadi saya katakan monitoring dan evaluasi untuk tahun berikutnya. Jadi apakah berapa anak yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan dan mereka sehat sembuh, gitu ya. Karena memang kita kan menginginkan generasi kita generasi yang sehat. Dengan sehat maka mereka diharapkan dapat fokus pada pelajarannya, dan diharapkan tentunya hasil akademiknya mereka juga akan lebih baik. Dan itulah dia tadi cikal bakalnya untuk Indonesia Emas 2045. Pemeriksaan untuk anak-anak di sekolah ini kan terdiri dari berbagai jenjang. Lalu jenis pemeriksaan apa saja yang dilakukan? Apakah dibedakan berdasarkan usia atau jenjang sekolahnya, Bu Wiwit? Ya, berdasarkan usia Mbak Maya. Kalau anak-anak kan sebetulnya pemeriksaan kesehatan ini sudah berlaku udah lama ya. Cuman kalau yang tahun-tahun sebelumnya berlaku hanya untuk anak yang baru masuk sekolah. Jadi anak kelas 1 SMP, kelas 1 SMA. Nah, sekarang karena CKG ini merangkul 281 juta penduduk Indonesia, makanya untuk cek kesehatan gratis anak sekolah ini semua tingkatan dilakukan pemeriksaan. Anak SD 6 kelas, kelas 1 sampai kelas 6, kemudian anak SMP kelas 1 sampai kelas 3, begitu juga anak SMA. Nah, untuk anak-anak yang di SD itu ada beberapa jenis pemeriksaan. Salah satunya misalnya atau salah tiganya ada status gizi, kemudian ada gigi, ada mata, ada telinga, dan ada kesehatan mental ya. Juga riwayat imunisasi kita minta itu untuk statusnya mereka. Nah, ini kalau di SD itu tidak dilakukan pengambilan yang kalau kita bilangnya cucuk yang di jari ini ya, pengambilan darah. Soalnya kalau misalnya diambil nanti ada yang nangis, ada apa, jadi nggak perlu takut. Nah, ini juga kita harus memberikan apresiasi kepada orang tua dari para murid ini, peserta didik dan juga guru dan petugas kesehatannya. Jadi orang tua ini H-7 ini sebetulnya setelah kita berikan lembaran tadi kuesioner, mereka juga di rumah kita minta untuk memberikan informasi kepada anaknya bahwa nanti hari Senin tanggal 4 mau diperiksa kesehatan, ada periksa ini. Jadi dipersiapkan supaya anak itu pada saat masuk diperiksa dia akan gembira, bukan takut seperti biasa kan ada yang takut di bawah meja dan segala macam. Nah, ternyata memang anak-anak ini semuanya tidak ada yang takut. Kebanyakan antusias untuk diperiksa, karena kalau untuk anak SD nggak ada dicucuk darahnya. Nah, kalau untuk anak SMP dan SMA memang ada pengambilan darah. Gitu, di luar mereka dilihat juga status kesehatan gizinya, kemudian tekanan darahnya, pemeriksaan gigi, telinga dan segalanya. Nah, ini juga di SD, SMP dan SMA tes kebugaran itu juga dilakukan. Mereka kalau misalnya ada lapangan di sekolahnya, mereka keliling 1,6 kilo, itu lari gitu ya. Nah, memang sebetulnya kita ketahui bahwa kebugaran itu sangat penting. Nah, ini kalau untuk anak-anak SMP dan SMA, tadi pemeriksaan darah itu untuk melihat anemia, gitu ya, untuk melihat anemianya. Kemudian juga ada lagi pemeriksaan untuk wanita. Jadi ada pemeriksaan itu sesuai dengan jenjang dari tingkatan SD, SMP dan SMA, enggak disamain. Tapi untuk pemeriksaan kebugaran mereka semua sama. Gitu Mbak. Ada pemeriksaan yang dibedakan, ada yang kemudian jenis pemeriksaannya sama begitu. Bu Wiwit, tadi Pak Hermawan juga sempat menyinggung ini harus bisa menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Rote begitu. Kita tahu tentu kondisi geografis Indonesia ini menjadi salah satu tantangan tersendiri. Nah, bagaimana kemudian strategi yang dilakukan oleh Kemenkes untuk bisa mengatasi tantangan di lapangan? Ya, jadi kan sebetulnya ini adalah program menjemput ya Mbak. Jadi bukan karena ini anak-anak cek kesehatan gratis kita periksa, jadi kan petugasnya itu datang ke sekolah-sekolah. Nah, memang kita tahu bahwa daerah-daerah terpencil kan
ada SDM-nya kurang. Kementerian Kesehatan sampai sejauh ini terus berproses untuk memenuhi SDM itu, misalnya pemenuhan tenaga kesehatan perawatnya, kemudian pemenuhan dokternya, sehingga kita diharapkan nanti seluruh masyarakat, tidak hanya anak-anak saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia ini akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi memang kalau untuk daerah-daerah terpencil kita tahu tidak bisa dalam satu hari, karena mereka mungkin harus melewati perbatasan atau melewati akses-akses yang susah, maka itu ada kesepakatan dari sekolah dan tenaga kesehatan kapan mereka akan bisa dikunjungi. Jadi tenaga kesehatan yang mengunjungi anak-anak sekolah. Kenapa? Karena kan memang kita bedakan. Kalau untuk masyarakat biasa mereka datang ke puskesmas atau FKTP. Tetapi kalau untuk anak sekolah, petugas kesehatannya yang datang mengunjungi. Nah, ini akan ada kesepakatan waktunya. Jadi di kesepakatan waktu itu juga melihat aksesnya dan segala macam. Tapi tidak ada pengecualian untuk daerah-daerah terpencil, tetap dilakukan pemeriksaan itu dengan perjanjian kapan gitu. Oke, menyinggung apa yang tadi disampaikan oleh Bu Wiwit soal pemenuhan dokter, saya ingin ke Mbak Dita. Presiden Prabowo Subianto rencananya akan menerbitkan begitu ya tunjangan khusus untuk dokter spesialis dan subspesialis di daerah 3T. Nah, apakah ini juga masih menjadi bagian begitu untuk tadi memberikan layanan kesehatan penuh sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar ke seluruh masyarakat Indonesia? Ya, ini sebenarnya tadi ya sebuah komitmen yang sudah saya sebutkan di depan. Ini betul-betul untuk bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Tentu semua pihak yang terkait harus negara harus hadir untuk itu gitu. Termasuk dalam hal ini adalah para dokter ya. Tadi sudah disampaikan, Pak Presiden sudah meluncurkan perpres ya untuk tunjangan dokter spesialis. Ya tentu ini bagian dari komitmen Presiden untuk bagaimana sumber daya manusia kita tingkatkan kualitas kesehatannya. Nah, ini berangkat dari para dokternya begitu. Dan bahwa ini nanti bisa terkait dengan program cek kesehatan gratis, tentu sangat mungkin ya. Karena kalau kita lihat cek kesehatan gratis ini pendekatan preventif, dan kemudian pas nanti jika harus dilakukan hal-hal yang sifatnya kuratif, tentu akan membutuhkan tenaga medis maupun dokter-dokter yang ya pasti tadi dari sisi kesejahteraan itu bisa dijamin, dan sehingga juga bisa lebih fokus untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi kami melihat ini satu keputusan yang holistik ya Mbak, dari hulu ke hilir, yang sifatnya memang sekali lagi adalah komitmen pemerintah untuk bisa membangun sumber daya manusia yang nantinya tentu bisa ikut mewujudkan misi besar kita. Jadi sekali lagi Mbak, ini betul-betul adalah komitmen Pak Presiden, dan ketika kemarin diluncurkan, beliau juga secara khusus mengatakan bahwa ini merupakan bentuk perhatian pemerintah ya untuk para dokter yang saat ini tentu makin dibutuhkan dengan situasi negara kita mungkin yang juga akan banyak potensi penyakit-penyakit tertentu yang spesifik, yang itu tentunya juga harus bisa ditangani. Jadi sekali lagi Mbak, kami melihat ini tentu merupakan bagian dari tadi ya visi besar, dan sekali lagi kalau kita kaitkan dengan PHTC kedua ini tentu akan sangat terkait tadi dalam proses yang tadi saya sampaikan, mungkin tidak hanya di jangka pendek tapi juga nantinya di jangka panjang gitu. Oke, terkait dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto tentang kesehatan masyarakat, saya ingin ke Pak Hermawan. Bagaimana Pak Hermawan melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari CKG, kemudian juga menerbitkan tunjangan khusus untuk dokter spesialis dan subspesialis di daerah 3T? Baik, saya pikir untuk komitmen ini seharusnya tidak hanya untuk dokter dan dokter spesialis ya. Jadi Mbak Maya, kita tahu garda terdepan pelayanan kesehatan kita itu ada pada level desa. Di desa itu sebenarnya secara umum dokter belum masuk secara jauh ya untuk upaya kesehatan masyarakat. Tapi jangan lupa Presiden Prabowo itu sebenarnya pernah menyebut adanya klinik desa, adanya apotek desa. Jadi yang diperlukan itu justru tenaga-tenaga seperti perawat, seperti kalaupun tidak apoteker atau farmasis, tapi juga asisten apoteker atau bahkan tenaga kesehatan masyarakat, para bidan yang memang sudah ada di desa selama ini dengan program bidan desa. Nah, tenaga-tenaga kesehatan itu sebenarnya untuk menjangkau seluruh level masyarakat kita itu beragam dan banyak ya. Artinya yang ingin saya kuatkan,
dokter dan dokter spesialis itu sangat penting, terutama untuk berada di fasilitas kesehatan sekunder seperti rumah sakit, terutama rumah sakit umum daerah yang selama ini memang banyak masih kekurangan dokter spesialis, apalagi subspesialis. Tetapi untuk upaya-upaya kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan gratis ini, saya pikir tidak harus langsung ditangani oleh dokter dan apalagi dokter spesialis, tapi tenaga-tenaga kesehatan lain tadi seperti perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat dan seterusnya untuk integrasi program yang berkaitan dengan public health initiative atau upaya kesehatan masyarakat itu juga harus dikuatkan. Artinya bagaimana kebijakan mereka dari segi kesejahteraan, dukungan fasilitas dan afirmatif policy untuk distribusi nakes itu juga harus terus dikuatkan. Nah, terkhusus untuk dokter spesialis, betul, kita sendiri di Indonesia ini masih sangat kekurangan dan sebarannya tidak merata. Oleh karena itu, affirmative policy atau kebijakan keberpihakan itu harus diikuti oleh affirmative budgeting, kebijakan penganggarannya, keberpihakan anggaran. Nah, inilah yang mungkin ditandatangani oleh Bapak Presiden. Tetapi tentu saja kita berharap agar seluruh tenaga kesehatan itu betul-betul dibuat semacam interprofessional collaboration atau kerjasama yang betul-betul sinergis dengan berbagai profesi kesehatan di bidang kesehatan. Bahkan saya ambil contoh ya, untuk dokter gigi terutama belum kita bicara dokter gigi spesialis, dokter gigi saja itu kita masih sangat kekurangan. Nah, sementara di dalam screening atau cek kesehatan gratis untuk anak sekolah sekarang ada cek juga untuk pemeriksaan kesehatan gigi. Nah, ke depan saya pikir juga harus diperhatikan bahwa kesehatan gigi dan juga wilayah di dalam mulut itu juga akan menjadi saluran yang menjadi penentu kesehatan generasi kita di masa datang. Kalau dia terpelihara dengan baik gizinya, kalau dia memiliki kesehatan mulut yang baik, maka juga akan mencegah beberapa penyakit yang justru berkembang karena berkaitan dengan saluran oral ke dalam tubuh kita. Banyak juga penyakit degeneratif yang akan berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Itu harus dikuatkan ya. Nah, kalaupun kita belum cukup sekarang, 5 tahun, 10 tahun ke depan harus disiapkan bagaimana menyekolahkan tenaga kesehatan kita, bagaimana juga memberikan beasiswa dan dukungan akses pendidikan yang baik untuk kesehatan. Itu difikirkan secara integral dari sekarang, karena kita bicara 5, 10 hingga 20 tahun ke depan menuju Indonesia Emas. Bukan hari ini tiba tahun, tiba program, tiba hasil, tidak. Tetapi ini adalah program yang berkelanjutan, sehingga saya pikir integrasi program di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, gizi ini akan menopang misi besar dan mulia dari Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh kementerian lembaga untuk kesehatan Indonesia yang lebih baik. Ini yang kita harapkan, Bapak ya. Pentingnya integrasi program yang berkelanjutan begitu ya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut usai jeda berikut ini. Bapak Ibu tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kita membahas cek kesehatan gratis, program prioritas pemerintah. Saya ingin ke Dr. Wiwit, dokter, terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan, program harus terintegrasi. Bagaimana kemudian program CKG ini dari data yang dirangkum dan dihasilkan bisa kemudian menentukan langkah kebijakan pemerintah ke depan, khususnya dalam mengatasi kesehatan masyarakat? Iya Mbak, tadi jadi kalau sampai saat ini kan memang kita memeriksa sebanyak 25.000 anak, kemudian ada dari SD, SMP dan pesantren juga dan sederajat. Nah, dari hasil yang nanti kita dapatkan, tentunya kita akan melihat apa yang menjadi masalah di dalam cek kesehatan gratis ini. Tadi seperti dikatakan oleh Mbak Dita bahwa ini adalah langkah awal dimulai dari screening. Nah, dari screening ini kita akan menentukan nanti jangka menengah dan jangka panjangnya. Ya betul. Jadi sekarang misalnya contoh yang paling dekat saja kita sudah mendapat secara kasarnya bahwa dari screening ini kita lihat ada, tadi dikatakan juga Mas Wawan, kesehatan gigi itu menjadi yang utama. Jadi ada gigi karies dan sebagainya. Nah, inilah yang langkah awal yang akan kita lakukan. Pemeriksaan ini harus berlanjut.
Berlanjutnya adalah tidak berhenti saja di screening, tetapi yang menjadi masalah akan kita rujuk di puskesmas. Tetapi apabila masalahnya itu menjadi lebih tinggi, maka kita akan rujuk ke FKTP di sekitarnya, di wilayahnya yang menjadi tempat untuk pemeriksaan. Dari situ kita tetap akan dipantau terus apakah melalui sekolah juga, apakah si anak tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan, gitu ya, sesuai dengan rujukan. Jadi, dan apakah pelayanan kesehatan itu bisa selesai? Karena kalau nggak selesai, maka akan menimbulkan yang baru lagi. Dia nggak akan selesai, jadi akan tambah lagi. Kita nggak pernah tahu nanti jumlah berapa anak yang sudah sehat. Nah, kalau kita tahu berapa jumlah anak yang sudah sehat, maka yang tadi jangka menengah dan jangka panjang akan bisa diambil. Itu yang akan dilakukan dalam jangka waktu dekat saat ini dengan adanya cek kesehatan gratis ini. CKG sebagai langkah awal untuk kemudian menentukan layanan kesehatannya dan kemudian intervensi yang akan dilakukan ke depannya. Bu Wiwit menyinggung tadi juga soal adanya pemberian tunjangan khusus untuk dokter spesialis dan subspesialis. Mungkin bisa disampaikan dokter spesialis dan subspesialis di bidang apa saja yang akan mendapatkan tunjangan tersebut, tentunya untuk di daerah 3T. Ya, jadi kalau saya boleh ini cerita sedikit, jadi memang pemberian tunjangan khusus ini ditujukan melalui tahapan-tahapan. Ada penetapan lokasi rumah sakitnya dulu milik pemerintah daerah oleh Menteri Kesehatan. Kemudian apakah memenuhi persyaratan dan kewajiban dari rumah sakit itu milik Pemda. Kemudian memenuhi persyaratan dan kewajiban dari penerima tunjangan khususnya. Kemudian juga ada usulan penerima tunjangan khusus oleh pimpinan rumah sakit yang memang memenuhi persyaratan dan kewajiban. Setelah itu ada verifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, oleh Kementerian Kesehatan. Nah, baru adanya pembayaran tunjangan khusus langsung kepada penerima tunjangan, jadi rekening-rekening dokter. Nah, tunjangan khusus ini sebetulnya diberikan kepada dokter spesialis, kemudian dokter subspesialis, lalu ada dokter gigi spesialis dan dokter gigi subspesialis. Sasarannya adalah ASN pusat, ASN daerah, dan pegawai rumah sakit daerah BLUD. Nah, lokasinya memang tentunya ada di daerah-daerah yang DTPK. DTPK itu daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan. Nah, itu yang akan mendapatkan tunjangan-tunjangan khusus sesuai dengan Perpres yang 81 tahun 2025, Mbak Maya. Oke, daerahnya DTPK ya tadi disebutkan. Mungkin secara DTPK, jumlah seperti iya. apa? Dokter, berapa banyak begitu dokter spesialis yang ditargetkan akan mendapatkan tunjangan khusus ini? Ya, saat ini tahap awal diberikan kepada 1.100 dokter. 1.100 yang tersebar di daerah tadi ya, Bu? Ya, yang sudah memenuhi persyaratan tadi, yang apa saja yang saya tadi infokan. Gitu. Baik. Tadi juga sempat disinggung selain memberikan tunjangan khusus kepada dokter spesialis dan subspesialis, perlunya ada penguatan dan juga distribusi tenaga kesehatan yang memang lebih dekat dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Nah, seperti apa kemudian, Bu, langkah dari Kemenkes untuk mengupayakan hal tersebut? Ya, jadi memang pemerataan pelayanan kesehatan itu memang harus dimulai. Jadi tentunya tidak Kementerian Kesehatan bekerja sendiri, karena ini kan memang sebetulnya seperti cek kesehatan gratis, kemudian juga pemenuhan tenaga kesehatan, ini kita perlu kolaborasi juga dengan kementerian dan lembaga lain yang saat ini sedang berproses. Nah, itu karena memang layanan kesehatan yang berkualitas adalah layanan yang memang merata, adil untuk masyarakat sekitarnya. Jadi kalau melalui tunjangan khusus ini, maka pemerintah itu akan juga dapat meningkatkan kesejahteraan para dokter spesialis dan subspesialis, tentunya dengan tadi sudah dikatakan oleh Mbak Dita, bahwa pemerataan itu kebutuhan pelayanan kesehatan. Jadi memang saat ini pembahasan itu terus masih ada dilakukan, karena untuk operasionalnya belum bisa dijalankan, masih dalam pembahasan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan bisa dijalankan. Saya beralih ke Mbak Dita. Mbak Dita, tadi juga sempat disinggung bagaimana Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dan menginginkan soal adanya klinik desa, kemudian juga apotek desa. Nah, apa yang kemudian ingin dicapai melalui
apa yang tadi dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto? Iya, memang yang namanya kebutuhan dasar manusia ya, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, ini oleh negara memang diupayakan untuk bisa merata dan semua mendapatkan akses untuk hal tersebut. Sebenarnya cek kesehatan gratis ini juga salah satunya ya, bagaimana 285 juta penduduk Indonesia ini semua akan mendapatkan program ini. Juga ada beberapa program-program lain di bidang pendidikan seperti sekolah rakyat. Itu juga sebenarnya bagaimana pemerintah itu hadir untuk bisa memberikan akses pendidikan berkualitas kepada seluruh warga negara. Dan dalam hal ini sekolah rakyat kita bicara yang desilnya paling di bawah ya, miskin dan miskin ekstrim. Nah, begitu bicara desa, ini sebenarnya juga bagaimana kemudian masyarakat desa dimanapun itu, baik itu yang ada di wilayah mungkin di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, termasuk yang di pelosok, itu juga mendapatkan akses atas layanan kesehatan yang memadai. Nah, Mbak Maya, ini sebenarnya juga terkait dengan program hasil terbaik cepat, program prioritas yang lain, yang digagas juga oleh Pak Presiden kita. Salah satunya yaitu melalui Koperasi Desa Merah Putih. Karena sebenarnya salah satu pilar yang nantinya akan juga dibangun itu adalah koperasi yang di dalamnya ada gerai kesehatan, termasuk juga klinik, di mana di situ bisa menjadi salah satu bentuk dari puskesmas pembantu yang tangannya bisa masuk, layanannya masuk sampai ke desa-desa, dan masyarakat desa tidak perlu lagi terlalu jauh mengakses layanan kesehatan. Karena kalau kita bicara puskesmas, ini ada di kota kecamatan, dan biasanya masyarakat juga, apalagi kalau yang secara geografis sangat luas, untuk mengakses ke sana tentu butuh waktu dan juga bisa jadi biaya dan belum tentu mudah begitu. Jadi ini salah satu bentuk negara hadir dengan mendatangi masyarakat dengan layanan kesehatan yang memadai melalui apa yang dinamakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Itu sudah sangat clear disampaikan oleh Pak Presiden bahwa salah satu layanan yang harus dihadirkan adalah layanan kesehatan dan klinik, termasuk juga apotek begitu. Sekali lagi ini juga tentu bersama Kementerian Kesehatan ya, sebagai yang mengampu sektor kesehatan ini hadir nanti sampai ke desa. Jadi sekali lagi Mbak, ini bentuk dari komitmen Presiden yang tentu ketika kita bicara konsep koperasi tadi tidak semata bicara soal layanan kesehatan, tetapi juga bagaimana pemberdayaan desa itu sendiri, karena ini satu hal yang tidak bisa terpisahkan sebenarnya. Jadi itu Mbak, yang sangat real yang terjadi, dan sekarang semua dalam proses. Sementara tentu kalau dari Kemenkes sendiri ada program-program itu bersama Dinas Kesehatan untuk bisa masuk ke desa, salah satunya tentu lewat puskesmas dan puskesmas pembantu. Adanya nanti koperasi itu memperkuat ya, dan juga bagaimana bisa masuk sampai ke desa yang mungkin saat ini jangkauannya bisa sangat luas, dan apalagi kalau kita bicara daerah-daerah yang terpencil. Begitu Mbak Maya. Baik, jadi kehadiran koperasi desa dengan klinik desa dan apotek desa ini bisa membantu layanan kesehatan yang ada di puskesmas di desa-desa. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, saudara. Ya, saudara, Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan membahas cek kesehatan gratis sebagai program prioritas pemerintah. Saya akan ke Pak Hermawan terlebih dahulu. Dalam pernyataan penutup, apa mungkin yang ingin disampaikan, poin-poin penting terkait dengan tema kita pada malam hari ini? Pertama yang ingin saya sampaikan, semua pemeriksaan kesehatan gratis ini dilakukan untuk memastikan 3 hal utama terkait dengan anak dan remaja kita yang usia sekolah ini. Pertama, bagaimana daya nalarnya itu berkembang seiring dengan proses pembelajaran hingga menjadi manusia dewasa nanti. Artinya aspek kognisi itu menjadi penting. Dengan adanya pemeriksaan ini ditambah dengan upaya makan bergizi gratis, itu diharapkan mampu membuat otak dan juga daya nalar ini berkembang dengan baik. Yang kedua menyangkut immunity, daya tahan. Daya tahan tubuh ini sebagaimana kita lewati dulu masa COVID-19 itu akan menjadi penentu dikala nanti masyarakat kita harus menjadi masyarakat yang unggul secara fisik, secara psikis, tetapi juga yang paling penting adalah
tumbuh kembangnya itu sendiri harus diiringi dengan vitalitas dan juga daya nalar sekaligus psikis ya. Itu sebab ini kendali kesehatan mental menjadi penting. Artinya screening kesehatan mental pada anak ini melengkapi aspek fisik, aspek fisik tadi dan juga aspek biologi, dan itu akan menjadi padu padan ya kalau ini menjadi tindak lanjut yang baik untuk di masa datang. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan Pak Maya adalah semua ini tidak akan berarti tanpa tindak lanjut dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis ini. Jadi semua database yang didapat menjadi evidence based strategic planning dan juga bagaimana program di masa datang ini harus dibuat. Kita ambil contoh tes kebugaran. Kebugaran di masa kita kecil dulu ya, di era tahun 90-an, itu terkenal dengan model SKJ ya, tentang kesehatan jasmani. Nah sekarang ini kebugaran harus dikampanyekan secara kuat, bagian dari upaya kesehatan masyarakat dan juga berkaitan dengan komunikasi perilaku. Komunikasi perilaku, kendali kesehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, itu yang akan membawa kebaikan untuk perbaikan bangsa di masa datang. Mudah-mudahan berdaya dan juga aktif masyarakat kita untuk memeriksakan kesehatan, proaktif pemerintah kita, dan insya Allah Indonesia akan menjadi lebih maju Bapak ya. Semangat buat kita semua. Semangat dari CKG, kemudian harus ada tindak lanjutnya begitu untuk program kedepannya seperti apa, kebijakan kedepannya seperti apa. Dari Mbak Dita, apa yang ingin digarisbawahi soal tema kita malam ini Mbak? Ya, sekali lagi ini adalah bentuk dari komitmen pemerintah untuk hadir ya bagi masyarakat luas. Bagaimana kesehatan ini juga bisa diakses dan juga bisa dinikmati layanannya oleh seluruh warga negara Indonesia. Dari mulai lahir sampai dengan dewasa, negara hadir di situ. Jadi ini satu sekali lagi adalah wujud tadi ya dari negara hadir untuk kita tentunya membawa Indonesia menjadi lebih baik. Tadi sudah disinggung oleh Pak Wawan untuk lebih maju ya, lebih baik lagi. Ya memang ini investasi kita dari sejak saat sekarang dan sebenarnya sudah dimulai dari beberapa waktu yang lalu. Tapi di sini kita masih dalam proses terus untuk bisa mencapai tujuan tadi. Nah juga ini dalam momentum Hari Kemerdekaan sebenarnya Mbak Maya ya. Ini tentu bagaimana program cek kesehatan gratis ini juga salah satu cara kita untuk memerdekakan masyarakat ya dari penyakit. Karena kalau kita bisa mengikuti apa cek kesehatan gratis ini sesuai dengan tahapan yang dilakukan, kita bisa mencegah lebih dini kan sebenarnya tingkat keseriusan dari sebuah penyakit, sehingga juga bisa mencegah ini masyarakat menjadi dalam kondisi yang mungkin jauh lebih serius dan bahkan akhirnya membebani secara ekonomi. Jadi ini juga sangat relevan gitu ya dengan tema Hari Kemerdekaan kita di tahun ini. Lalu yang ketiga ya ini tentu kami melihat bahwa harus ada terus sinergi lintas kementerian dan lembaga, lintas sektoral agar program ini juga berjalan terus ya, berkelanjutan. Dan tadi cita-cita kita untuk bisa menjadikan ini investasi jangka pandang itu bisa kita realisasikan. Karena kalau kita lihat memang dalam pelaksanaannya bagaimana sinergi pusat dan daerah itu akan menjadi sangat penting ya. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan kami lihat di lapangan sebenarnya kolaborasinya kemarin di awal launchingnya sudah sangat baik. Tentu ini akan kita harapkan terjadi di semua wilayah, ditambah lagi juga dengan tentunya bagaimana leading sektor dalam ini Kementerian Kesehatan terus melakukan pemantauan dan kemudian juga evaluasi. Harapannya ini juga akan menjadi suatu program yang terrealisasi dan dampaknya itu akan dinikmati betul oleh masyarakat. Jadi itu Mbak Maya, dan kami juga sekali lagi mengapresiasi semua pihak ya yang sudah terlibat. Tentunya diharapkan ini bisa terus berlangsung dan kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik nantinya. Gitu. Hasil yang terbaik didapatkan dari program yang berkelanjutan. Dari Bu Wiwid, apa yang ingin disampaikan, Bu? Ya, jadi karena ini masih berlangsung terus cek kesehatan gratis dan saat ini yang sedang berjalan terus juga cek kesehatan gratis anak-anak. Jadi pencatatan dan pelaporan yang akan kita dapatkan berupa data akan diolah memang dan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana status kesehatan dari anak-anak individu atau masyarakat, dan hasilnya ini memang tindak lanjutnya akan digunakan sebagai perencanaan dan juga dievaluasi untuk pelaksanaan CKG berikutnya.
Nah, untuk menghimbau kepada orang tua, jadi persiapkanlah anak-anak kita untuk mengikuti CKG sekolah, berikan semangat supaya mereka gembira untuk tetap melakukan CKG. Dan kan sudah ada contohnya di hari 1, 2, dan 3. Nah, untuk satuan pendidikan dan juga di puskesmas, kita tentunya tidak berhenti untuk melakukan edukasi kepada orang tua dan juga peserta didik apa pentingnya CKG dan harus mengikuti supaya kita akan menjadi manusia yang sehat. Dan terakhir, mari kita bersama-sama menyukseskan cek kesehatan gratis ini, terutama cek kesehatan sekolah, demi mendukung pemenuhan hak hidup anak sehat bagi anak-anak Indonesia. Pentingnya orang tua untuk mendukung anak-anaknya menjalankan CKG dengan baik di sekolah, jangan dihindari, malah justru tidak datang ke sekolah ya di hari pemeriksaan. Terima kasih Bu Widiawati, Mbak Adita Irawati dan juga Pak Hermawan Saputra sudah bergabung di Indonesia Bicara malam hari ini. Tentu kita mengharapkan hasil terbaik dari program cek kesehatan gratis ini. Selamat malam untuk semuanya, salam sehat. Terima kasih Mbak Maya. Terima kasih Mbak Dita, Mas Wawan. Baik, saudara, demikianlah Dialog Indonesia Bicara malam hari ini. Saya Maya Karim, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.